ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'it tabi'in wa tabi'in tabi'in wa lawlil muttaqin syuhada wa malaikatil muqarrabin wa jamil ulama wa walitis isyasyah. So khasatan sahibi hadzal kitab nafa'ana Allah bi barakati masyayikhina barakati bainahum. Syawulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa ba'duhum sebagian para arifin. Tolbu ilmi tauhidi utawi nuntut ilmu tauhid iku fardun fardu wajib. Famin qailin maka iku setengah saking wong kang ngucap yaqulu ngucap sapa man. Torikuhu an-nadhru, torikuhu utawi torikoh dalane suluke iki man iku an-nadhru ningali wal istidlalu lan istidlal amrih nuntut dalil. Istidlal tu mencari dalil. Wa min qailan iku setengah saking wong kang ngucap yaqulu ngucap sapa qail inna tariqahu satuhne tariqah iki man iku an-naqlu nukil. Wa qala dawu sapa badum sebagian ulama idza kana nalikane ana sapa al abdu hamba ala salamatil batin ing atase selamat batine wa husnal istislam lan bagus islame wal inqiyad lan bagus menyerahkan dirinya fil islami ing dalam Islam tidak ada yang menghalangi di dalam hatinya apapun fahuwa mangka utawi ikiman al inqiyad fil Islam wa husnal istislam iku salimun wong kang selamat. Salima selamat, salim orang yang selamat, gitu. Salam keselamatan. Fa'in haka fi sodrihi syai'un. Fa'in haka maka lamun menutupi atau menghalangi fi sodrihi ing dalam dada man opo syai'un sewiji-wiji. Au tawaswasa atau berbisik-bisik. Kena waswas bisain kelawan sewiji-wiji. Yakdahu maka kotor fil akidah. Itu ada virusnya. Ada apa ya? Kotoran fil akidah dalam akidahnya awibtala atawa diuji bisyubhatin kelawan syubhat fayajibu maka wajib alai ngataseman opo ayas takshifa yenta membuka anil istibahi memisahkan diri memecahkan diri menghindar daripada istibah keserupaan wa yuraji lan kembalikan bertanya ahlal ilmi ing ahli ilmu waman lan wong kang lan ing wong kang ya famu kang paham ingman thariqos shawabi ing dalan kebenaran. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sering dengar, mungkin hafal innamal a'malu binniyat. Dengan mudah dibilang, pokoknya orang mah gimana niatnya? Innamal a'malu binniyatu wa innamal likulli imri'in manawa dan seterusnya dicontohkan. Man hajar ilallah wa rasulih, kalau diterusin paham, tapi kalau cuma innamal a'malu binniyat nanti keliru. Contohnya gini keliru. Orang sholat nih, wudu. Nah ketika wudu tuh dia basuh wajahnya tidak sesuai fikih. Basuh tangannya tidak sesuai fikih. Basuh kaki, semua dalam rangkaian ibadah wudu nggak sesuai dengan syariat nih. Lalu kita tegur, Pak tadi basuh wajah jangan pipinya aja, tapi di batasannya min mana biti sya'ri ro'sihi ila tahta dzaqon. Kanan kirinya sampai ini gaji-gaji telinga kanan dan kiri ini meluas wajah ini yang wajib dibasuh. Wah yang penting kan niatnya. Tuh, dalilnya itu. Innamal a'malu binniyat. Ah itu maksudnya sering kelirunya kalau nggak diterusin tuh hadis. Makanya kenapa ngaji harus tuntas biar pemahamannya tuntas nggak tersisa. Meskipun nggak akan selesai pembahasannya, tapi nanti yang muncul adalah nilai-nilai kritis karena perkembangan zaman. Dulu pakai kendi wudunya, sekarang pakai keran. Iya kan dulu kendi. Kalau enggak ember apa batok apa? Nanti dengaran orang gentong. Gentong kan namanya. Terus di bolongan. Dari bambu kadang-kadang dicolokkan terus dicabut. Itu kan calon nanti teknologi namanya keran sekarang. Shower akhir namanya sekarang tuh. Gimana wudunya pakai shower gitu. Nah jadi difahami dengan benar supaya jangan dampaknya nanti pada keliru dalam pemahaman pengamalannya. Nah maka itu sebagian para ulama berbeda pandang dalam menyikapi tolabul ilmi faridotun yang amat sangat wajibnya nih ilmu apa? Karena ilmu tuh banyak.
Maka kemarin dibahas tentang mana yang fardhu, yang fardunya ain, nggak bisa enggak. Setiap manusia punya kewajiban ibadah kepada Allah, muslim nih. Maka salah satu contoh ibadah kepada Allah yang wajib yang setiap hari adalah sholat. Nah ini ilmu sholat itu nggak bisa diwakilkan gitu. Harus setiap orang paham sholat yang baik dan benar sesuai syariat. Satu rumah ada anak, ada istri, ada suami, ada istri, ada anak. Yang satu dokter, yang satu insinyur. Yang satu lagi tata boga misalnya, chef, tukang masak. Kan ini lengkap nih. Yang ini boleh diwakili. Ayah nggak bisa masak, mama aja dah yang jago masak. Bikin gambar arsitek, udah ayah aja. Mama nggak ngerti. Anak nggak ngerti tentang masalah bapak nggak ngerti, ibu nggak ngerti tentang masalah diagnosa penyakit kedokteran. Kamu dah yang anak bapak yang jurusannya cukup. Tidak semua harus menguasain kedokteran, insinyur, tidak masak enggak. Tapi kalau sholat mah nggak bisa. Udah yang penting ayah aja yang alim gitu, yang ngerti sholat. Nanti istri gimana? Ayah wakilin. Nggak bisa. Harus tahu wudu yang benar sendiri, harus tahu takbir yang benar sendiri, baca Fatihahnya juga harus benar sendiri. Itu yang fardunya ain yang nggak bisa enggak. Setiap muslim personal. Tapi ada kewajiban yang bentuknya kolektif. Amil. Satu kampung ada berapa kakak di sini? Ada 200, 300. Yang ngerti memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, mengkafani jenazah sampai menguburkannya, cukup satu orang saja. Ya ada satu orang dampingnya asisten belajar biar nanti yang ini sudah lelah, capek, ini bisa gantiin. Enggak semua orang wajib bisa. Itu syariat yang wajib. Tapi kalau tanya afdol, siapa yang afdol nih, yang utama? Yang ketika ada orang meninggal, misalnya bapaknya meninggal, yang mengurus jenazah siapa? Yang afdol. Ya anaknya. Sekarang mah, gue nggak takut, gue nggak berani. Itu bapakmu itu, nggak gue. Padahal itu bapaknya gitu. Kalau bisa mah anaknya gitu. Jangan nyuruh langsung ambil aja. Ini soal afdol, fadilah, keutamaan. Betapa bapaknya yang telah mendidik dia, membiayai dia, walaupun dia tidak belajar langsung sama bapaknya. Ngajarin, enggak, apa enggak, tapi biayain nih. Sampai anaknya alim, ngerti agama, sampai bisa ngafanin, bisa mandiin, bisa ngurus jenazah, mandiin, sampai nguburin, bisa dia. Ya contoh saya lah. Saya ngurusin semua nih misalnya. Ya berarti jariah ini ngalir dari mana? Dari jasa orang tua yang membiayai kita sampai kita ngerti. Kita yang harus, yang afdal. Jangan langsung ambil. Ya kita yang ngerti malah jangan ambil langsung. Ambil ngapain? Sudah dulu aja suruh ngopi. Tetap diamplopin mah nggak apa-apa, sedekah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan ngarang juga. Udah saya aja sini. Gimana nih? Disetim. Semprot aja penting bersih. Terus diangkat hidrolik. Kacau udah. Itu amal tanpa ilmu ya begitu. Terus diviralkan. Ya udah rame jadinya. Ilmu yang mana? Makanya sekarang kita memahami tentang ternyata setelah kemarin ilmu ikhlas. Ingat ya? Masih ingat gak nih Bang Alik? Ilmu ikhlas, terus ilmu tentang apa lagi? Tentang waktu, hal, sikap. Ilmu yang wajib dipelajari kalau ditalim tuh mungkin masih ingat Bang Bobi. Afdalul ilmi ilmul hal. Eksistensi, kesadaran, status bahwa saya adalah hamba. Allah adalah Tuhan. Tugas kita apa sebagai hamba? Itu. Nah sekarang ada lagi ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid. Sejauh Arifin tahu ilmu tauhid tentang apa? Kan kalau ditanya apa ilmu, apakah yang dimaksud atau apakah pengertian ilmu fisika? Kan pasti jawabannya ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang. Nah sekarang kalau saya tanya apa sih ilmu tauhid? Tolbul ilmi tauhid fardun. Ternyata belajar ilmu tauhid juga hukumnya fardun. Jadi kalau dari kemarin ilmu ikhlas wajib. Ilmu tentang kesadaran diri wajib. Ilmu tentang syariat kemarin juga wajib. Muamalah termasuk fikih muamalah, termasuk muamalah yang berhubungan dengan sosial. Kalau di kuliah itu fakultasnya berarti ahwalus syahsiyah, perdata. Jinayah nanti maksudnya ke pidana, wajib. Nah terus sekarang tambah lagi tauhid wajib. Kalau begitu berarti belajar ilmu hukum agama itu hukumnya memang dasarnya wajib, jadi nggak bisa enggak. Persoalannya tinggal yang wajib banget buat pribadi apa? Tadi ilmu ibadah tadi. Tauhid harus benar wajib setiap orang. Sholatnya harus benar sesuai syariat wajib setiap orang.
Mandiin jenazah nggak bisa saya Pak, nggak wajib. Ada amil aja. Aman. Saya nentuin waktu sholat nggak ngerti Pak, ada ahli falak. Ada menteri keagamaan, ada menteri kementerian agama. Ada nentuin Ramadan nggak tahu saya Pak, nggak usah lihat naik gunung terus lihat hilal gitu. Diwakili oleh ahli astronomi, ahli matematika, ahli fisika, ahli tukang, ahli bangunan. Udah diwakili yang itu mah. Nah maka itu ilmu tauhid menjadi wajib. Famin qailin yakulu, bagaimana torikohnya? Jalan untuk bisa belajar ilmu tauhid. Torikoh itu kan bukan asing ya buat kita. An-nadhru wal istidlal. Saya sering tegaskan kalau belajar yang lain boleh tutorial di YouTube, boleh tutorial di media, boleh di mana saja. Ilmu tauhid itu harus dengan cara an-nadhru wal istidlal. An-nadhru itu belajar tapi mikir. Berarti ada proses menangkap, kemarin dari awal ya, menangkap dari pendengaran, diolah, diproyeksi oleh akal, lalu ditadaburi oleh hati, sehingga masuk dasar iman ke bawah. Set, baru di situ paham. Oh ternyata Allah itu Maha Esa. Maha Esa diwakili dengan lafaz kalimat Allahu Ahad. Salah satu orang ulama yang jadi wali karena ahli matematika. Satu ini sumber dari semua hitungan. Kalau tidak ada satu ini nggak akan ada 2, 3, 4, 5 sampai triliunan. Kalau nggak ada satu. Maka kemudian jadi pepatah bijak, jadi quote. Tidak akan sampai pada langkah ke-1000 jika tidak memulai dari langkah yang pertama. Makanya langkah pertama tuh harus dipijak. Tapi saya mau ke sana Pak. Iya ini jalannya dari sini. Saya pengennya jadi ini, iya ini tapi jalannya ini dijalani. Nggak bisa langsung ke sana. Akhirnya saluhur-luhur nagi gunung ayah dihadapkan memuncangan. Kan pada akhirnya gunung yang tinggi itu ada di bawah telapak kaki dia. Itu kan filosofinya begitu. Nah kalau sekarang ilmu tauhid dipelajari tidak dengan cara an-nadhru wal istidlal, harus ada bukti bahwa Tuhan itu maha. Kalau di kitab-kitab yang dasar tuh ada pertanyaan. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Pertanyaannya adalah kaifa tu'minu billah? Bagaimana membuktikan bahwa saya beriman kepada Allah? Buktiin coba. Cara ngebuktiinnya gimana? Berarti mengenal sifat-sifat. Seperti dalam hikam. Mengenal sifat-sifatnya sudah tahu nih. Sifat Allah apa diantaranya? Yang sering kita bilang Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Kaifa? Bagaimana saya memahami, mengerti betul bahwa Allah Maha Pengasih? Pelajari teorinya ini. Coba dibuktikan dalam kehidupan. Benar enggak bahwa ada sifat pengasih Allah yang Allahnya kita tidak bisa lihat, tapi kasih sayangnya nyampe ke saya? Apa itu buktinya? Nah gitu. Harus dibuktikan. Kaifa tu'minu. Satu-satu. Nah setelah dibuktikan melalui kenal sifat-sifatnya, lalu ditiru sifat-sifat itu. Allah ngasih, kita juga ngasih. Berarti kalau sudah begini tidak hanya pengetahuan, tidak hanya pemahaman, tapi juga amaliyah. Sudah benar-benar mendarah daging, menjiwa bahwa gak cuman ngomong, no action talk only. Gak cuman cerita Allah tuh Maha Pengasih Pak, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kasihan, Allah Maha sabar Pak, Allah Maha sayang kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin gitu. Yang sabar. Allah selalu beserta dengan orang sabar. Ngomongnya, prakteknya gimana prakteknya? Supaya pemahaman tadi itu benar-benar terasa sehingga tidak hanya teoritis, tapi setiap muslim merasakan betul bahwa Allah itu punya sifat namanya Rahman. Mana buktinya? Ini baru ke kita pribadi. Belum ke orang-orang yang memang senangnya debat. Mana coba buktinya Allah itu Tuhan ada, Maha ada. Kan kita dari kecil diajarinnya apa? Buktinya Allah ada itu apa? Langit, bumi, dan seisinya. Kok itu buktinya? Iya, karena tidak ada satupun makhluk, manusia, siapapun yang bisa menciptakan itu. Kalau misalnya buktinya ada meja, ini memang dia juga bisa bikin. Iya kan? Buktinya gunung. Nggak ada. Siapa yang bikin gunung? Ada bikin buatan. Matahari kemarin dibikin sama Cina. Gitu kan? Berapa lama kekuatannya? 7-8 menit. Nah ini matahari dari awal ada sampai sekarang. Berapa kekuatannya? Wattnya. Berapa mega? Jadi dulu waktu kecil diajarin
Buktina pangeran ayat teh aya langit bumi jeung saeusina. Seisinya alam semesta ini. Kenapa? Karena tidak ada. Dulu ada pernah Firaun Tuhan katanya. Sekarang ada Firaunnya? Enggak ada. Kemana? Mati. Masa iya ada Tuhan mati? Terus sekarang Tuhannya di mana? Enggak ada berarti. Tapi ini kehidupan masih ada. Siapa yang mengadakan? Itu yang maha ada. Siapa? Nah itu. Terus. Ranah berpikir ini sampai pada puncaknya adalah tauhid. Makanya nanti dari tauhid yang benar menimbulkan hasil. Hasil dari belajar tauhid adalah akidah. Kekuatan prinsip secara keyakinan atas dikul kolbi. Kebenaran yang sumbernya dari hati. Bukan karena tuturut munding. Bukan karena ikut-ikutan. Tapi yakin bahwa Allah itu maha. Kenapa? Saya merasakan itu. Ini nggak tahu dalil nih. Ini belum tahu dalil. Untuk awam semua umumnya orang. Pokoknya saya yakin bahwa Allah itu Tuhan. Dah. Buktinya apa? Saya sholat. Buktinya apa? Puasa Ramadan saya. Jadi saya muslim. Selesai, nggak ada masalah. Untuk tingkatan orang-orang tertentu seperti para ulama harus melalui an-nadhr wal istidlal. Harus ada berpikir prosesnya lalu mencari dalil. Allah Maha Esa, mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Misalnya gitu. Allah itu tempat bergantung, mana dalilnya? Allahu somad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Seperti apa contohnya Allah itu kalau dibendakan? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu dalilnya.